yang telah memilih dan memanggil kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami sadar bahwa sesungguhnya tidak seorang pun di antara kami yang layak. Satu pun tidak. Tetapi kalau Engkau memanggil kami malam ini bukan karena kami hebat. Bukan karena kami baik. Hanya karena belas kasihan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan hamba-hamba-Mu. Untuk bersehati, bersepakat berdoa. Memohon perkenanan-Mu dan tuntunan-Mu untuk pelayanan kami 1 tahun ke depan. Haleluya, haleluya. Kami mau melayani Engkau dengan cara-Mu seperti yang Engkau inginkan. Tuntun kami melalui firman-Mu pada malam ini. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam ini atau saat ini menjadi saat penting sekali bagi kita. Mau seperti apa perjalanan pelayanan kita 1 tahun ke depan, dimulai dari malam ini. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, dan seperti apa yang Tuhan mau, malam ini, saat ini, kita bertanya pada Tuhan. Bertanya secara pribadi, dan juga kita bertanya bersama-sama. Itu sebabnya tidak kebetulan saudara malam ini ada di sini. Tidak kebetulan. Terima kasih saudara sudah merespon undangan untuk bersama memulai gerak langkah iman kita untuk pelayanan tahun ini. Firman Tuhan hari ini bertemakan menjadi pelayan Tuhan yang beriman dan berani. Menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang beriman dan berani. Tentu saja judul atau tema ini berkaitan dengan tema besar tahun ini. Beriman teguh kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Simak baik-baik ini. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk hidup. Hidup dalam ketaatan, bukan perlawanan terhadap Tuhan. Meletakkan dasar atau fondasi iman yang kokoh. Dan sekaligus memiliki keberanian untuk menjalani panggilan Allah. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita akan bersama-sama untuk memahami kebenaran ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di sana kita bisa melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan
untuk dapat menjadi pelayan Tuhan yang beriman dan berani. Mari simak baik-baik. Untuk menjadi pelayan Tuhan yang beriman dan berani, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Buka Alkitab saudara, karena tulisan ini sedikit kecil. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki, perhatikan baik, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Berarti jumlahnya berapa? 32.000 orang. Yang pulang 22.000 orang. Tinggal 10.000. Nah, dari ayat ini saudara-saudara, seorang hamba Tuhan dituntut untuk memiliki keberanian dan iman atau iman dan keberanian. Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan. Atau dengar-dengaran suara Tuhan. Saudaraku sekalian, Gideon adalah seorang pelayan Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Karena dia mendengar suara Tuhanlah, maka ia tidak bertindak. Oke, luar biasa. Karena dia mendengar suara Tuhan, maka ia tidak bertindak sesuai dengan kehendak atau logika manusia. Tetapi sesuai dengan perintah dan janji Tuhan. Di awal dia siapkan pasukan dengan jumlah 32.000 orang. Tapi ketika Tuhan berkata terlalu banyak, maka dia serukan, siapa yang takut dan gentar, enyah atau pulang. Yang tinggal lebih sedikit. Gideon tidak berkata, Tuhan itu strategi yang sudah biasa. Gideon tidak berkata, jumlah itulah yang mampu menghadapi musuh.
dia tidak bertindak demikian. Karena dia mendengar suara Tuhan, Gideon tidak memilih. Tidak memilih sendiri tentara yang dia bawa untuk berperang melawan orang Midian. Tetapi dia menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Saya rindu setiap kita yang menyatakan diri, yang menyerahkan diri, melayani Tuhan, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Keputusannya harus keputusan Tuhan, bukan keputusan kita. Gideon tidak mengandalkan jumlah atau kekuatan tentaranya, tetapi dia lebih mengandalkan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara baca ayat itu baik-baik, tidak ada protes dari Gideon dan berkata, aduh Tuhan kalau dikurangi itu pun sebenarnya sudah sedikit 32.000 itu. Kalau harus dikurangi lagi, dan yang lebih, yang ketakutan itu lebih banyak pulang. Mungkin Gideon juga kan bisa berkata, wah selesailah nasib kita. Tetapi tidak mengandalkan jumlah. Itu yang dilakukan oleh Gideon. Maka kita juga sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus mau mendengar suara Tuhan. Pelayanan apapun yang kita lakukan harus selalu bertanya pada Tuhan. Tapi seringkali orang bertanya pada Tuhan tapi tidak mau ikuti apa yang Tuhan mau. Untuk itu, kalau saudara dan saya mau mendengar suara Tuhan, kita juga harus bersedia. Bersedia untuk mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Meskipun hal itu berbeda dan bertentangan dengan keinginan atau akal budi kita. Dengar baik-baik ini. Jangan sekali-kali engkau tanya Tuhan, tak kalau engkau tidak siap menerima keputusan dari Tuhan. Tidak ada artinya. Kadang-kadang orang tanya sesuatu kepada saya. Tolong kasih saran katanya. Lalu setelah kita kasih saran dia tidak mau juga. Lalu saya tanya, untuk apa kau tanyaku? Apakah engkau menanyakan sesuatu kepada saya hanya untuk mengetes saya? Jawaban apa yang akan kuberi? Saudara, mari kita sangat hati-hati. Walaupun itu sakit, walaupun itu bertentangan dengan isi hati kita, tetapi ketika kita bertanya kepada Tuhan, dan jawaban yang Tuhan beri berbeda dengan kita, maka kita harus mengikuti dia. Amin. Juga harus percaya, haleluya, percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan dia tidak akan meninggalkan, tidak akan mengecewakan kita. Haleluya. Itu yang dilakukan oleh Gideon. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beriman dan berani, harus mau dengar suara Tuhan. Yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon. Perhatikan baik. Masih terlalu banyak rakyat. Tadi tinggal berapa saudara? 10. Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau.
Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu. Inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ayat 8. Ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Mari kita simak baik-baik ayat yang ke-6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Wah, 32 kabur 22, tinggal 10, dan sekarang tinggal 300. 700 tak terpakai. Saudara, sampai di sini kita memahami. Saya yakin saudara memahami betul isi hati daripada Gideon. Dari 32.000, tes pertama hilang 22.000. Tinggal 10.000. Tes berikut hanya 300 orang yang mengikuti standar Allah. 700 tidak terpakai. Dapatkah saudara bayangkan? Wah, bagaimana nanti yang 300 orang ini berperan? Saudaraku sekalian, untuk kita menjadi pelayan Tuhan yang beriman dan berani. Maka yang kedua, selain mendengar suaranya, kita harus menyaring hati kita. Menyaring hati kita. Menyaring hati kita itu adalah meneliti hati kita. Itu artinya menyaring hati kita. Meneliti hati kita. Artinya kita harus memeriksa dan menguji hati kita dengan teliti, jujur, kritis. Untuk mengetahui apakah ada dosa, hambatan atau penghalang yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Itu artinya menyaring hati. Gideon adalah seorang pelayan Tuhan yang menyaring hatinya, yang memeriksa hatinya, yang meneliti dirinya. Apakah ada sesuatu yang salah di hati saya? Atau adakah sesuatu yang kulakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan? Seorang pelayan Tuhan yang menyaring hatinya, dia tidak membiarkan rasa takut, baik-baik perhatikan. Tidak membiarkan rasa takut atau gentar menguasai dirinya. Tetapi ia memilih untuk tetap setia dan berani. Gideon itu manusia biasa Bapak Ibu. Tapi sekarang tinggal 300. Pelayan Tuhan seperti Gideon yang menyaring hatinya tidak mempertahankan tentara yang tidak siap. Tidak mempertahankan tentara yang tidak siap atau tidak layak untuk berperang.
Tetapi dia membiarkan Tuhan yang menyaring dan memilih tentara yang sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, sebagai rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jangan pernah takut melayani dan tidak melayani dengan saya. Jangan takut ke saya. Nanti kalau nggak melayani nggak enak sama Pak Gembala. Enggak, jangan takut ke saya. Kita sama-sama. Tapi biarlah kita takut kepada Allah. Tentara yang tidak siap atau tidak layak untuk berperang. Tidak ada bujuk-bujuk untuk melayani Tuhan. Tidak boleh. Ayo melayanilah, ayo melayanilah. Melayanilah Mang, melayanilah Inang, melayanilah Dek. Enggak. Biarlah setiap orang berkata, aku rindu melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan bukan karena disuruh. Aku melayani Tuhan bukan karena dipengaruhi oleh siapapun. Itu artinya kita saring hati kita. Menyaring hati itu juga sama seperti yang dilakukan oleh Gideon. Tidak mengandalkan kemampuan atau keterampilan tentaranya. Tetapi dia mengandalkan Tuhan yang memberi dia hikmat dan memberi dia keberanian. Bersyukur pada Tuhan untuk kecakapan kemampuan yang saudara miliki dalam melayani. Tapi jangan bersandar sepenuhnya kepada itu. Itu sebabnya kita selalu datang pada Tuhan berdoa mohon petunjuk Tuhan. Jangan saudara bilang, saya punya kemampuan, saya punya keterampilan. Amin. Puji Tuhan engkau punya kemampuan dan keterampilan. Tapi jangan andalkan itu. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan lebih daripada apapun. Saudara-saudara, kita juga harus menjadi pelayan Tuhan yang menyaring hati kita. Menguji dan mengoreksi diri kita sendiri. Lihat dirimu, karena hanya engkau dan Tuhan yang tahu isi hatimu. Gak ada yang tahu, aku gak tahu. Apakah kita benar-benar mengasihi? Benar-benar mau mengabdi kepada Tuhan? Pelayan Tuhan yang menyaring hati adalah dia menyingkirkan segala dosa, hambatan atau penghalang yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau katakan pelayan Tuhan, sekali lagi dengar. Pelayan Tuhan, sekali lagi aku sampaikan. Pelayan Tuhan harus lebih rohani daripada jemaat yang dilayani. Kalau tidak, nggak bisa. Harus lebih memiliki hubungan dengan Allah daripada orang lain. Kita harus lebih. Harus lebih. Kalau engkau malas berdoa, jemaat setia berdoa, engkau tidak layak jadi pelayan. Engkau malas baca Alkitab, firman Allah, jemaat sungguh-sungguh melayani, membaca firman, engkau tidak layak menjadi pelayan Tuhan. Saring hatimu, mengosongkan diri kita dari segala kesombongan. Jangan ada yang sombong di sini. Jangan ada yang angkuh. Tidak ada yang mau disombongkan. Semua kita rendah hati di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa disombongkan. Jangan engkau melebih-lebihkan atau percaya dirimu berlebihan. Tapi isilah diri kita dengan kerendahan hati, ketaatan dan pengharapan pada Tuhan. Ini yang harus kusampaikan padamu. Rekan-rekanku hamba-hamba Tuhan di awal tahun 2024 ini. Itu sebabnya di undangan itu saya berharap berkata wajib untuk hadir. Haleluya. Dan saya merasa Tuhan menolong saya untuk sampaikan firman.
Yang ketiga terakhir. Menjadi pelayan Tuhan yang beriman, berani. Ayat yang terakhir, ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediaman. Sekali lagi saudara, dari 32.000. Hilang 22. Tinggal 10. Tapi dari yang 10 ini pun lebih sedikit yang dikehendaki Allah. 300 pulang 700. Apa yang hendak mau diajarkan firman ini kepada Gideon? Dengan berkata, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan. Menjadi pelayan Tuhan yang beriman dan berani. Yang ketiga, mengandalkan kuasa Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Maka dari itu saudaraku sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan engkau ikut lemah imanmu ketika kita proklamirkan pembangunan gereja. Kalau engkau tidak percaya, lebih baik engkau berhenti jadi pelayan, jadi jemaat biasa saja dulu. Sebab jangan sampai engkau ikut meracuni jemaat yang percaya, lalu engkau berkata, aku tidak yakin. Seorang pelayan Tuhan mengandalkan kekuatan atau kuasa Tuhan. Gideon adalah seorang pelayan Tuhan yang mengandalkan kuasa Tuhan. Itu sebabnya dia tidak takut, dia tidak ragu untuk berperang melawan orang Midian meskipun tentaranya hanya berjumlah 300 orang. Tidak memiliki senjata atau perlengkapan perang yang canggih atau mewah. Tapi dia cukup menggunakan sangkakala, buyung dan suluh obor. Sama dengan peristiwa kalau saudara masih ingat. Di mana Daud yang kecil, yang punya senjata sangat-sangat sederhana. Dibanding dengan Goliat yang perawakannya besar dan memiliki senjata yang canggih pada masa itu. Tapi semua kita tahu bahwa Daud memenangkan pertempuran itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Haleluya. Mengandalkan kuasa Tuhan itu berarti tidak mengandalkan strategi atau taktik perang yang rumit atau hebat, tapi dia cukup ikuti instruksi dan arahan Tuhan. Kenapa? Tadi kalau saudara ingat ayat 1 ayat 2 dari 32.000, Tuhan bilang terlalu banyak. Sebab kalau dia nanti menang dengan 32.000 itu, dia akan sombong. Dia akan bilang karena tanganku lah, karena kehebatan kita lah. Itu Tuhan tidak mau ada kesombongan itu. Dan Tuhan tuntun sedemikian rupa. Supaya seorang pelayan Tuhan yang mengandalkan kuasa Tuhan berikut. Tidak mengklaim kemenangan sebagai hasil dari usaha atau jasanya. Tapi harus dituntun oleh Tuhan semua kita mengakui kemenangan sebagai anugerah dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, maka kita juga harus menjadi pelayan Tuhan yang mengandalkan kuasa Tuhan. Semua kita. Mari kita sungguh-sungguh andalkan kuasa Tuhan.
Tidak boleh takut atau ragu untuk menghadapi segala tantangan atau godaan yang ada di depan kita. Karena Tuhan bersama dengan kita. Asalkan kita percaya. Bayangkan 300 orang. Tidak mengandalkan kecerdasan atau kemampuan sendiri. Tapi bayangkan orang yang cerdas. Orang yang memiliki kemampuan. Dia takut pada Allah. Dia berserah pada Allah. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kita cukup mengikuti kebenaran dan kehendak Tuhan. Juga tidak boleh memegahkan diri. Atau memuji diri sendiri. Tapi kita cukup memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah pelayan Tuhan yang beriman dan berani. Dengan cara yang pertama, saudara-saudara, kita harus mau mendengar suara Tuhan. 2, menyaring hati kita. Artinya singkirkan, koreksi, teliti. Apakah dalam hati kita, dalam hidup kita ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. 3, menjadi pelayan Tuhan yang beriman dan berani. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan, semua kita yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan pada tahun 2024 ini. Pertambahkan iman kita untuk makin teguh kepada Allah. Dan biarlah kita menjadi hamba Tuhan yang beriman, yang berani. Dengan selalu dengar suara Tuhan. Selalu koreksi hati kita dan andalkan kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah membekali kami para hamba-hamba Tuhan di awal tahun ini. Kami harus menjadi pelayan Tuhan yang beriman, yang berani. Belajar dari Gideon, kami harus dengar-dengaran suara Tuhan. Kami harus mengoreksi hati kami, menyingkirkan segala penghalang atau dosa kami. Dan juga Tuhan tolonglah kami. Agar dalam pelayanan kami tidak mengandalkan kemampuan yang ada pada kami. Tapi kami sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Diberkati semua hamba-hamba Tuhan yang hadir malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.